Neneng Sri Wahyuni, istri terpidana Muhammad Nazarudin, telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangkit tenaga listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak Agustus tahun lalu. Bagaimana kondisi proyek pembangunan PLTS tersebut? Berikut kabarnya. Beginilah kondisi proyek-proyek pembangunan PLTS yang berada di kawasan Kota Terpadu Mandiri KTM di Mesuji, Lampung. Listrik tenaga surya yang menelan biaya miliaran rupiah itu tidak berfungsi dan banyak yang terbengkalai. Hal ini membuat warga yang beraktivitas terpaksa menggunakan alat listrik dengan genset pribadi. Proyek listrik tenaga surya yang digarap oleh pemerintah pusat melalui kontraktor di Kota Terpadu Mandiri Mesuji, Lampung ini banyak yang tidak berfungsi. Selain penempatan PLTS di beberapa ruas jalan juga ditempatkan di pusat pasar bisnis yang berada di kawasan Terpadu Mandiri. Namun sayangnya fungsi listrik tenaga surya ini belum maksimal. Ini kita ngidupin lampu, kipas angin, laptop, ini pakai apa mas kita mas? Diesel. Pakai diesel ya? Oh, terus untuk ini kan ada ini mas, listrik tenaga surya itu mas? Nggak kuat mas. Nggak kuat tenaga surya, kecil. Kecil ya? Sementara itu proyek pembangkit listrik tenaga surya diduga juga dilakukan perusahaan milik Neneng di Sumatera Selatan. Melalui perusahaannya PT Alfindo Nuratama Perkasa, sejumlah rumah warga di Desa Parit, Kabupaten Ogan Ilir mendapatkan bantuan pembangkit listrik dari APBN tahun 2008. Hingga saat ini masyarakat masih tetap menggunakan alat itu sebagai salah satu penyuplai listrik ke rumah warga. Pihak PT yang ikut datang ke sini, Pak? Pihak PT cuman mengantar waktu itu, mengantar ngasih apa? Namanya itu? Memberi petunjuk. Oh, dia memberi petunjuk. Iya, petunjuk. Setelah itu masyarakat yang ngerjakan. Sebelumnya nama Neneng Sri Wahyuni dibidik KPK terkait kasus dugaan suap proyek pembangkit listrik tenaga surya di Kemenaker Trans tahun 2008. Neneng diduga berperan menghubungkan pemenang tender kepada subkontraktor dalam kasus senilai 9 miliar rupiah itu. Pemenang lelang PT Alfindo, namun pengerjaannya disubkontrakkan kepada PT Sundaya. KPK juga telah menetapkan seorang pejabat Kemenaker Trans, Dimas Ginting, sebagai tersangka. Tim TV One mengabarkan.